Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 1556. Melihat putrinya mengenakan baju tidur longgar, ditutupi mantel. Sosoknya yang seksi cukup terbuka saat ini. Michelle memiliki dorongan untuk mencekik Harvey sampai mati. Sementara itu, Yvonne Xavier buru-buru melangkah maju. Dia memaksakan senyum dan berkata, "Ibu, dia adalah rekan kerjaku. Dia datang untuk melakukan serah terima denganku." Rekan kerja. Serah terima pekerjaan. Wajah Michelle dingin. Seorang rekan pria datang untuk melakukan serah terima pekerjaan denganmu di tengah malam. Dan itu tidak bisa dilakukan di siang hari, jadi kau harus melakukannya di sini. Apa kau kira aku akan mempercayainya? Katakan padaku dengan jujur, apa pria ini memiliki hubungan rahasia denganmu? Siapa dia? Michelle berbicara dengan suara dingin, dengan aura superioritas. Dia menatap Harvey pada saat yang sama. Jika matanya bisa membunuh orang, bajingan yang telah menodai kepolosan putrinya ini sudah mati ribuan kali pada saat ini. Yvonne benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia menyetujui permintaan keluarga Smith mengenai kencan buta hanya untuk melindungi Harvey. Namun, ibunya bertemu dengannya hari ini. Begitu seseorang mengetahui identitas Harvey, Sky Corporation akan tamat. "Bibi, Yvonne benar. Aku rekannya," Harvey berkata dengan ramah. "Tapi, aku CEO perusahaan. Dia adalah sekretarisku." Dia tiba-tiba mengundurkan diri hari ini. Karena itu, aku datang untuk mencari tahu alasannya. Jika seseorang menganiayanya, atau memintanya melakukan sesuatu dengan enggan, maka aku tidak akan mengizinkannya. Harvey sangat jujur, dan dia menunjukkan bahwa dia ingin melindungi Yvonne. CEO. Tatapan Michelle langsung menjadi sengit. "Jadi, kau adalah CEO Sky Corporation, Harvey York. Pria yang menahan putriku." "Benar," kata Harvey. "Bagus. Kau hebat." Michelle menunjuk hidung Harvey dan terdiam lama. Kemudian, dia memelototi Yvonne dan berkata, "Apa kau lupa janjimu? Kau bisa tinggal bersamanya sampai grup itu menjadi perusahaan publik. Tapi mulai sekarang, kau tidak ada hubungannya dengan Sky Corporation dan pria ini. Camkan itu dan pergi ke kencan buta. Mulai sekarang, kau akan memutuskan semua hubungan dengan pria ini." Dalam hal ini, keluarga Smith berjanji untuk tidak membantu Matthew Flynn dan yang lainnya pada hari Sky Corporation menjadi perusahaan publik. Sekarang, mereka telah memenuhi janji mereka. Bagaimana denganmu? Apa kau lupa janjimu? Jika kakekmu mengetahui hal ini, Sky Corporation akan bangkrut besok. Jika keluarga Thompson dari Walsing mengetahuinya, bagaimana kau ingin aku menjelaskannya kepada mereka? Pada saat ini, ekspresi Michelle penuh kebencian. "Yvonne, kau harus memberiku penjelasan." "Tidak ada penjelasan. Aku memiliki hati nurani yang bersih. Aku sudah mengundurkan diri, dan aku berencana untuk kembali ke Mordu besok." Yvonne mengerutkan alisnya. "Tapi ada satu hal yang perlu kau ketahui. Aku berjanji untuk pergi kencan buta, tetapi aku tidak berjanji bahwa aku akan menikah dengan keluarga Thompson. Yang disebut kencan buta hanyalah dua orang muda yang bertemu satu sama lain. Keputusan akhir masih ada di tanganku. CEO datang ke sini untuk mencari aku malam ini, terlepas dari apa dia di sini, kau tidak memiliki hak untuk mengendalikan aku, Ibu." Lebih-lebih lagi, diam. Michelle menggigil karena marah, menunjuk ke arah Yvonne, dan berkata, "Aku ibumu. Ayahmu meninggal lebih dulu. Kau telah banyak menderita dalam keluarga Xavier di Walsing. Akulah yang membawamu ke keluarga Smith dan membesarkanmu. Kakekmu juga memberimu lingkungan terbaik dan bahkan memberimu banyak kesempatan pengalaman untuk membiarkanmu menikah dengan keluarga kaya. Sekarang keluarga Smith dalam masalah. Kakekmu dalam bahaya. Hanya keluarga Thompson yang bisa menyelesaikan masalah ini, jadi, bukankah wajar bagimu untuk mengorbankan dirimu untuk ini?" Bab 1557. Meskipun nama keluargamu adalah Xavier, kau juga bagian dari keluarga Smith.
Seluruh keluarga Smith akan bangkit dan jatuh bersama. Karena kau telah tumbuh di keluarga Smith, makan dan menggunakan barang-barang di sana, maka kau harus menanggung kewajiban. Ketika keluarga Smith baik-baik saja, aku tidak peduli apa yang ingin kau lakukan. Tapi sekarang keluarga Smith menghadapi krisis, kau harus kembali bersamaku untuk menyelesaikan masalah. Jadi, selama kakekmu dan aku setuju, kau harus melakukannya terlepas dari apa kau bersedia menikah dengan Hector Thompson atau tidak. Apalagi, pernikahan dengan keluarga Smith sudah disetujui oleh keluarga Xavier di Walsing. Dengan dua keluarga teratas menganggukkan kepala, kau harus melakukannya tanpa syarat. Makanya, kau bisa membicarakannya sekarang. Setelah kembali ke Mordu, aku tidak ingin mendengar kata-kata yang sama lagi. Kalau tidak, kau tahu konsekuensinya. Michelle sangat tegas saat ini, dengan perasaan yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam suaranya. Harvey York menyadari bahwa Yvonne Xavier, yang selalu begitu kuat dan percaya diri, memiliki ekspresi bingung dan tak berdaya di wajahnya saat ini. Setelah beberapa saat, dia dengan cepat menoleh. Beberapa air mata jatuh, tetapi dia dengan cepat menyekanya. Harvey tanpa alasan yang jelas merasakan sakit hati saat ini. Dia tahu persis betapa pekerja kerasnya Yvonne. Dia ingin menjalani hidupnya sendiri dan mengejar kebahagiaannya. Karena itu, dia selalu memiliki pikirannya. Dia meninggalkan Walsing dan Mordu karena alasan ini. Namun, dia masih tidak bisa lepas dari nasibnya pada akhirnya. Berasal dari keluarga besar, dia ditakdirkan untuk mengabdi pada keluarga. Michelle benar mengatakan bahwa dia harus menanggung kewajiban keluarga setelah menikmati kekuatan keluarga besar. Michelle berkata dingin sambil melihat pemandangan ini. Jangan menangis. Kau seharusnya sudah tahu sejak kau masih kecil. Bagi kami, air mata tidak ada artinya. Hari ini, aku datang ke Bakut untuk membawamu kembali dan juga memberitahumu bahwa kencan buta hanyalah formalitas. Hector sudah melihat fotomu, dan dia terpukau, lebih dari itu. Jadi, kau harus menikah pada akhir tahun ini. Kembalilah ke Mordu bersamaku segera, sekarang juga. Yvonne terkejut sesaat. Dia tidak menyangka ibunya sendiri mengatakan hal seperti itu. Dia membenci dirinya sendiri karena menjadi seorang pengecut. Dia selalu merasa bahwa itu sudah cukup selama dia bisa tinggal bersama orang itu. Namun, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Tidak ada yang layak dipertahankan di tempat seperti Bakut. Bagaimana mungkin pria di Bakut dibandingkan dengan pria di Walsing dan Mordu? Wajah Michelle penuh dengan penghinaan dan jijik terhadap Harvey. Bahkan jika itu adalah CEO dari perusahaan publik, terus memangnya kenapa? Lagi pula, perusahaan ini hanya bisa menjadi perusahaan publik karena kebaikan keluarga Smith. Jika tidak, dia akan menjadi pria dengan hutang ratusan miliar. Orang seperti ini tidak layak dipertahankan. Hanya Hector Thompson, salah satu dari 4 tuan muda Walsing, yang layak mendapatkan cintamu. Yvonne merasa tak berdaya. Ibunya mengancamnya. Jika dia tidak ingin pergi, tidak akan terlalu sulit bagi keluarga Smith dari Mordu untuk menjatuhkan kelompok yang baru saja perusahaan publik mengingat kekuatan keluarga Smith. Semua yang dia lakukan sebelumnya adalah untuk menghindari Harvey terlibat dalam pusaran 3 keluarga papan atas. Ini karena begitu Harvey terlibat, bahkan Harvey mungkin akan hancur berkeping-keping. Bibi, kau ingin membawa Yvonne pergi. Apa kau izin kepadaku tentang hal itu? Sementara itu, Harvey melangkah maju dan berdiri di depan Yvonne. Dia berkata sambil berpikir, Yvonne, bukan hanya sekretarisku, tetapi dia juga orang kepercayaanku. Tidak ada yang bisa memaksanya melakukan hal-hal yang tidak dia inginkan. Bab 1558. Michelle nampak menahan emosi di matanya, dan wajahnya berubah marah. Dia sengaja mengabaikan keberadaan Harvey York. Dia hanya ingin menyelesaikan masalah dengan cepat dan membawa Yvonne Xavier segera pergi. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey akan maju membelanya. Meskipun Harvey adalah CEO Sky Corporation,
juga dikenal sebagai Pangeran York dari Southlight. Meskipun demikian, dia tetap menjadi lelucon di mata Michelle. Bagaimana bisa tanah barbar seperti Southlight dibandingkan dengan Mordu? 6. Pangeran Mordu adalah pangeran sejati. Pangeran York dari Southlight bukanlah apa-apa. Tanpa diduga, pangeran yang tidak berguna ini masih berani melompat keluar dan menentangnya. Ini membuatnya merasa bahwa otoritasnya sedang ditantang. Pada saat ini, Michelle segera mengeluarkan menulis serangkaian angka, dan melemparkannya ke arah Harvey. Dia berkata dengan dingin, "Aku tidak peduli apa kau adalah CEO Ivene atau koleganya, atau suaminya. Pokoknya, kau tidak pantas menjalin hubungan dengannya. Kau bahkan tidak punya hak untuk berteman dengannya. Ini 100 juta. Ambil dan segera keluar. Jangan muncul di dekat Ivene mulai sekarang." Michelle memancarkan aura yang tak terkalahkan ketika dia menyatakan ultimatum ini. Menggunakan uang untuk memancing orang pergi adalah hal terbaik yang dilakukan keluarga Smith. Harvey berjongkok, mengambil uang itu, dan melihatnya dengan cermat di bawah tatapan mengejek Michelle. Michelle menyaksikan adegan ini dengan seringai kemenangan. CEO dari perusahaan publik, terus kenapa? Bukankah keluarga Smith berhasil menyelesaikannya menggunakan uang? Setelah melihat nomor di uang itu, Harvey mengangkat kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Bibi, ingin aku meninggalkan Ivene hanya dengan jumlah yang sangat sedikit ini?" Sepertinya itu tidak cukup. Tidak cukup. Michelle tertegun sejenak. Ekspresi wajahnya menjadi lebih mengejek. "Kau pikir kau siapa? Tawar-menawar denganku. Aku memberimu 100 juta demi putriku. Lebih baik kau keluar dengan uang itu sekarang. Jika tidak, kau mungkin tidak dapat membayangkan apa akibatnya. Aku beritahu, ya, tidak ada perbandingan antara orang-orang. Bahkan jika mereka berasal dari lingkaran atas yang sama, beberapa orang ditakdirkan untuk menjadi peran pendukung seumur hidup. Sang putri hanya akan menikah dengan pangeran. Sedangkan baron biasa, dia tidak akan pernah bisa menyentuh rambut sang putri bahkan setelah bekerja keras selama 8 kehidupan. Kodok tidak akan pernah bisa mendapatkan seekor angsa. Yang terpenting, Ivene sudah bertunangan. Dia akan segera menikah dengan Hector Thompson dan masuk salah satu dari 10 keluarga teratas, keluarga Thompson. Jika kau ingin mengacaukan pernikahan ini atau membuat masalah, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Bisakah kau mengusik keluarga Thompson? Gunakan otakmu untuk memikirkannya. Jangan membawa dirimu, keluargamu, dan kelompok ke jalan buntu. Ambil uang itu dan sedikit kebaikan yang tersisa. Menjauh dari sisi putriku. Langsung. Saat ini, rupanya, Michelle pasti tidak akan membiarkan siapapun mengacaukan pernikahan putrinya. Bahkan jika itu adalah CEO dari sebuah perusahaan yang baru saja menjadi perusahaan publik, terus kenapa? Bagi keluarga Smith, dia bukan apa-apa. Pengawal Michelle juga menatap Harvey dengan dingin. Dia gelisah melihat pria yang berani bertengkar dengan tuannya ini. "Kau pikir uang adalah segalanya, bukan?" Harvey berkata sambil mengipasi uang. "Ya, uang adalah segalanya. Jika aku menyuruhmu pergi, kau harus pergi. Jika aku menyuruhmu meninggalkan putriku, kau harus pergi. Ini adalah kekuatan uang." Michelle menunjuk Harvey saat dia berkata dengan suara dingin. Harvey sedikit tersenyum. Dia juga mengeluarkan uang, menulis serangkaian angka di atasnya, dan kemudian mengoleskannya di wajah Michelle. "Ini 10 miliar, ambil dan pergi dari sini. Jangan muncul di sekitar Yvonne mulai sekarang." Bab 1559. Kau. Michelle gemetar karena marah. Dia tidak menyangka Harvey York berani menghinanya seperti ini. Apa bocah ini memperlakukannya seperti orang bodoh? 10 miliar. Sial. Hancurkan dia. Pada saat ini, wajah Michelle dingin, dan dia tidak lagi ingin mengatakan apa-apa. "Nak, Nyonya berbicara dengan sangat baik kepadamu, tetapi kau tidak menghargainya. Kalau begitu jangan salahkan aku untuk apapun yang terjadi selanjutnya." Pada saat ini, seorang lelaki tua berjas,
yang telah berdiri di belakang Michelle, melangkah maju dan menyipitkan mata ke arah Harvey. Aku akan mengakhirimu sekarang. Jangan pernah mengusik orang lain di kehidupan berikutnya. Pria tua itu mendorong telapak tangannya ke arah Harvey sesaat setelah dia selesai berbicara. BRUK. Serangan telapak tangannya mengeluarkan suara sekuat guntur dan badai. Ivone Xavier tanpa sadar berseru, "Handel, tidak." Michelle dengan cepat meraih putrinya dan hendak menyaksikan Harvey mati di tempat dengan dingin. Plak. Harvey tampak acuh tak acuh. Dia kemudian melangkah maju dan mengayunkan tamparan ke depan. Tamparan itu cepat dan ganas. Mendarat lebih dulu, meskipun dia bergerak terakhir. Plak. Handel, yang tengah memberikan pukulan, mengernyitkan wajahnya saat melihat telapak tangan Harvey masuk. Dia tidak sempat menghindari gerakan itu. Kemudian, tamparan Harvey langsung mendarat di wajahnya. BHUK. Dengan suara keras, Handel dihempaskan terbang keluar dan menabrak dinding koridor, membersihkan semua sarang laba-laba di dinding. Pada saat yang sama, ada sidik jari merah tercetak di wajahnya. Dia memegangi wajahnya yang merah dan bengkak dengan tangan kanannya. Hati Handel dipenuhi ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun dia hanya menggunakan sekitar 50% dari kekuatannya untuk melawan Harvey. Dikatakan bahwa suatu kali, seorang master karate dari negara pulau datang untuk menantang Handel, tetapi dia dipukuli oleh Handel hanya dengan satu tangan. Namun, dia sekarang menderita kerugian di bawah tangan anak nakal. Michelle juga terkejut. Dia terkejut bahwa Handel dihempaskan terbang hanya dengan tamparan. Namun, kulitnya memburuk pada saat ini. Dia menatap Harvey dan berkata, "Hebat. Tidak heran kau begitu sombong. Tampaknya kau memang memiliki beberapa kemampuan. Tapi siapa yang memberimu hak untuk melawan? Dari mana keberanianmu berasal?" Ivone buru-buru melangkah maju dan menyela, "Tebu, Harvey tidak bermaksud begitu. Dia hanya ingin melindungiku, melindungimu." Michelle tampak meremehkan. "Apa kau pikir dia benar-benar bisa melindungimu hanya dengan keterampilan kecil itu?" Akhir-akhir serangan tadi. Namun, kecepatan dan kekuatannya memang bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh anak nakal. Meskipun demikian, hasilnya membuat semua orang terdiam. Lawan baru saja menghempaskannya terbang dengan tamparan. Dia hanya bisa mengatakan bahwa bocah ini adalah saingan yang sangat kuat. Pada saat ini, mata Handel, yang menatap Harvey, tidak lagi meremehkan tetapi lebih serius. Pria dan wanita dengan pakaian Cina semuanya terkejut saat melihat adegan ini. Mereka tidak pernah menyangka Harvey bisa membuat Handel tersungkur hanya dengan satu tamparan. Penting untuk dipahami bahwa keluarga Smith memuja Handel. Dia benar-benar orang yang kejam dengan kekuatan luar biasa dan membunuh banyak orang hanya dengan menggunakan tangannya. Namun, pada saat ini, keterampilan itu tidak cukup untuk menunjukkan kekuatan pria dengan latar belakang, kekuasaan, kekayaan, status semuanya juga sangat penting. Michelle angkat suara, "Siapa saja yang bisa bertarung, bisa melindungimu. Tidak peduli seberapa kuat seorang preman, dia hanyalah seorang preman. Apalagi, dia hanya berhasil karena dia menyelinap dalam serangan ketika Handel tidak memperhatikan. Dan sekarang kau pikir dia tak terkalahkan di dunia ini? Konyol. Jika Handel bertarung dengan serius, bahkan jika ada 100 Harvey, itu tetap tidak berguna." Ternyata, Michelle sangat mengenal karakter Handel. Handel sangat kuat, jadi, dia pasti lengah ketika menghadapi bukan siapa-siapa ini. Wajar jika dia digagalkan. Membunuh Harvey semudah meminum air selama Handel menanganinya dengan lebih serius. Bab 1560. Handel menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia juga merasa bahwa dia benar-benar ceroboh barusan. Dia berpikir bahwa saingannya hanyalah seorang junior, jadi dia hanya menggunakan 50% dari kekuatannya. Sekarang Michelle telah memberinya perintah langsung, maka dia harus mengerahkan semua kekuatannya. Handel menghela napas sedikit pada saat ini. Bocah ini cukup tampan. Namun, dia mungkin hancur berkeping-keping setelah beberapa saat.
Handel menghela nafas dan berkata, "Brengsek, kau membuatku marah. Tapi aku akan mencoba yang terbaik untuk meninggalkanmu utuh demi Nona Xavier." Seluruh tubuhnya memancarkan energi dan tulangnya membuat suara berderak seperti kacang goreng saat dia berbicara. BHUKK. Harvey tidak mengatakan omong kosong. Sebaliknya, dia memberikan tamparan lagi dengan punggung tangannya. Mata Handel sedikit tenggelam. Ekspresinya serius dan dia ingin menghindari tamparan Harvey. Kecepatannya cepat, tetapi Harvey jelas lebih cepat darinya. Di dunia seni bela diri, tidak ada yang tidak bisa dihancurkan, hanya kecepatan yang menang selamanya. Tamparan Harvey sangat cepat hingga tak terlihat. BHUK. Sosok Handel berputar beberapa kali di udara dan menabrak dinding koridor lagi. Kali ini, bekas telapak tangan juga muncul di pipi kirinya. Dia menutupi kedua sisi wajahnya dan gemetar ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia adalah seorang master, tapi kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu tidak berdaya? Michelle tampak tidak sabar dan berkata, "Handel, kau tidak perlu menahan diri untuk Yvonne, lakukan saja. Gunakan kekuatanmu yang sebenarnya. Beri dia pelajaran. Biarkan dia tahu bahwa ada beberapa orang yang tidak bisa dia sakiti dalam hidupnya. Ada beberapa komunitas yang tidak pantas dia injak sepanjang hidupnya." Handel frustrasi. Dia sudah menggunakan kekuatan sejatinya. Dia telah menggunakan setidaknya 80% dari kekuatannya sekarang. Harvey memandang Handel dengan acuh tak acuh dan berkata, "Apa kau yakin sekarang?" Wajah Handel berubah mengerikan. Pada saat berikutnya, sosoknya bergerak maju dari kegelapan. Dia menyatukan tangannya. Tangan bangau. 90% dari kekuatannya. Plak. Harvey memberikan tamparan lagi. Sosok Handel mental lagi dan menabrak dinding di belakang. Ubin di dinding jatuh pada saat ini, membuat wajah Handel tertutup debu. Handel yang sangat kuat merasakan sesuatu di dadanya pada saat itu dan menyemburkan seteguk darah. Michelle gemetar cemas. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Apa yang kau lakukan? Apa yang sedang kau lakukan? Tunjukkan pada mereka kekuatan sejatimu sekarang. Ajari bocah arogan ini pelajaran." Harvey memandang Handel dengan acuh tak acuh dan berkata, "Jika kau tidak puas, kau dipersilakan untuk datang kepadaku lagi." Wajah Handel dingin dan dia menantang. Sosoknya bergegas keluar lagi di saat berikutnya. 120% dari kekuatannya. Semua kekuatannya meledak pada saat ini. Pengguncang bumi. Plak. Harvey menanggapi semua serangan dengan gerakan yang sama, dengan memberikan tamparan. Plak. Handel dihempaskan lagi. Kali ini, dia menyentuh lantai dan tetesan darah keluar dari sudut mulutnya. Kuat. Terlalu kuat. Tidak hanya bocah di depannya ini cepat, tetapi dia juga sangat pandai mengendalikan kekuatannya. Handel ketakutan saat ini. Namun, wajah Michelle sangat jelek seolah-olah dia sudah makan kotoran dan berkata, "Handel, cepatlah keluar. Berhentilah melakukan pemanasan." Harvey berkata dengan acuh tak acuh, "Apa kau datang padaku sekali lagi?" Handel berjuang untuk menenangkan diri dan akhirnya bangkit. Tepat ketika Harvey hendak memberikan tamparan lagi dengan tangan kanannya. "Berhenti, berhenti, berhenti." Handel dengan cepat mundur, kelopak matanya terus berkedut liar dan dia terus menggelengkan kepalanya. "Bocah, pertarungan sudah berakhir, pertarungan berakhir. Aku menyerah." Sungguh, rupanya, dia tahu betul bahwa jika dia terus bertarung, dia akan ditampar sampai mati oleh Harvey, seorang master hebat dari satu generasi. Dia mungkin lebih baik bunuh diri daripada mati karena tamparan.